Jadi risiko sendiri ditanggung. Saya hubungi Arwandi dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa hadir di perkuliahan ya, menjalankan proses belajar mengajar di situasi pandemi COVID-19 ya. Saya kira ini hal yang kita mesti lakukan ya, pembelajaran secara online atau daring. Pembelajaran itu secara daring dan luring, yaitu pembelajaran tatap muka langsung dan juga pembelajaran secara online. Jadi coba dicombine, coba digabung selama masa pandemi ini. Ya kemungkinan banyak online-nya sih ketimbang perkuliahan tatap muka. Nah, tapi pada prinsipnya perkuliahan itu lebih ideal itu adalah kuliah tatap muka sebenarnya, karena ada hal-hal yang perlu ribut. Dimengerti lebih jauh oleh mahasiswa ya. Oke, ini sudah masuk pertemuan kedua sebenarnya. Ini karena miskomunikasi nih, sehingga kuliah baru hari ini dijalankan ya. Jadi saya hanya memberikan sedikit pengantar terkait perkuliahan. Belajarnya itu minggu depan ya, secara itu ya, secara lebih utuh kita belajar. Ini kan ada 8 orang, rencananya lebih banyak diskusi sih, diskusi kelompok, presentasi, pembuatan makalah, ya, seperti itu ya. Kemudian saya mau tanya dulu, mau ujiannya itu secara online atau tatap muka? Maksudnya begini, diberikan tugas, kalau seperti semester lalu kan ujiannya kan take home. Take home itu adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa dibawa pulang ke rumah. Jadi bekerja di rumah, kemudian dikumpul pada batas waktu tertentu. Misalnya dosen memberikan kesempatan itu 3 hari atau 1 minggu untuk mengerjakan. Jadi tak bisa lihat buku dan lain sebagainya. Ya seperti seperti semester lalu lah. Itu take home. Maunya seperti itu. Atau ujiannya itu tatap muka langsung. Jadi perkuliahannya itu adalah secara online, tetapi ujiannya itu tatap muka. Jadi kita di kelas dengan durasi waktu tertentu, misalnya 1 jam atau 1 jam lebih misalnya batas waktunya. Kemudian sudah mengerjakan, selesai di situ langsung pulang begitu. Tunggu aja jawaban hasilnya 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Maunya seperti itu atau seperti yang semester lalu take home. Jadi saya kasih soal, kerjakan di rumah aja, nanti dikirim lewat email. Satu tujuannya tahap 2 sampai 5 yang ada. Tapi lebih banyak tekanan mentalnya sih take home. Lebih sulit. Jadi saya kasih pilihan, mau yang mana? Yang take online yang online deh Pak. Jadi kalau take home kayaknya Bapak coba video lagi nih. Tidak, yang take home itu online ya. Kalau ujian kayak begini, kalau mau yang tatap muka langsung, yang dikerjakan di kampus, mungkin harinya. Oh, yang tatap muka langsung. Kalau online agak susah kayak ini ujian itu.
Kalau kayak tatap muka langsung, teman-teman yang lain Nah, makanya diatur waktunya. Mereka harus bisa 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 menyiapkan waktu kan. Jadi khusus untuk ujian saja. Tapi kalau misalnya satu atau dua orang yang susah untuk ujian tatap muka langsung, dikasih take home saja, dia terima saja risiko. Kalau misalnya ujiannya itu begitu berat begitu, karena biasanya take home sih berat itu, karena kan ya diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari jawabannya. Bisa lihat buku, bisa buka di Google, silakan cari aja di Google kalau dapat itu. atau minta bantuannya teman misalnya. Nggak masalah, asal bisa mampu mengerjakan ujian itu dengan baik dan benar sesuai waktu yang ditentukan, no problem. Itu kalau take home. Kalau mahasiswa yang reguler itu nggak mau dia take home, itu sudah tahu buat mereka. Jadi bagaimana kakak-kakak? Pakai take home atau orang? Penarti. Bagaimana ini? saya mana-mana. Ujian di kampus. Boleh, tapi soalnya kalau take off saya tidak ada yang bisa saya minta tolong teman suruh kerja. Jadi begitu. Bagaimana Pak? Jadi kalau artinya ini kan berdasarkan kesepakatan saja. Saya kan mempermudah dengan itu, pilihan-pilihan itu. Bagaimana ujian di kelas tatap muka langsung? Jadi hanya pada saat ujian saya kita tatap muka langsung. Pertemuan terakhir itu. Bagaimana Pak Kade? Gusna ini? Atau take home. Saya kasih soal. Kalian kerjakan di rumah selama durasi waktu tertentu. Misalnya 3 hari, 1 minggu. Ya. Jadi harus sesuai deadline. Misalnya 3 hari. Misalnya dari sekarang ini hari apa? Ini hari Kamis. Berarti kumpulnya itu hari Minggu misalnya. Tepat waktu. Hari Minggu paling lambat itu jam 12 malam dikirim. Lewat dari itu dapat penalti. Karena sudah melebihi batas waktu. Batas waktu lain. Nah, kalau yang lalu-lalu kan penaltinya kan dapat tugas tambahan atau apalah. Daripada dibatalkan kan lebih baik dikasih tugas tambahan. Tapi tidak ada lah kayak begitu untuk semester kali ini. Tidak ada tugas tambahan ya. Ketika misalnya lambat kumpul kasih tugas tambahan, tidak ada. Tugas semester lalu saja. Jadi bagaimana? Harus clear dulu kesepakatannya teman-teman. Jadi kalau yang sulit misalnya yang tinggal di Dapal Selatan, saya tidak tahu siapa tinggal di Dapal Selatan, yang di Palu, misalnya dia berhalangan pada waktu itu, pada waktu ujian untuk buka langsung, ya tidak masalah, saya kasih berikan kebebasan bagi mereka untuk ujian. Bagaimana Ibu Vita? Saya mana-mana menyesuaikan saja sama teman-teman. Saya juga menyesuaikan saja Pak. Ibu Kusna ini bagaimana dengan Pak Kadek? Tidak ada suaranya. Jaringan kayak Pak Kadek ini tidak ada suaranya. Kalau Kusna ini mungkin Pak Kadek hanya bisa mendengar. Oh iya bisa. Kusna ini kenapa mukamu begitu?
Ini Gus Naini dengar kah kita ngobrol ini? Bagaimana Gus Naini? Tidak aktif tuh mikrofonnya, Pak. Seperti orang menangis kayaknya. Enggak. Tidak mati mikrofon. Hidup kok. Kalau Pak Kadek dia matikan, tapi Pak Kadek dengar suaranya kita. Oh, Kenapa begitu? Nah, supaya tidak ribut biasanya, jangan ributkan di tempatnya Pak Kadek, jadi sengaja di mic-nya. Jadi hanya mendengar suaranya kita saja. Ya, ayo cepat ambil keputusan supaya kita bisa melangkah ke dan cepat selesai juga perkuliahannya. Pak. Cepat ambil keputusan. Ujian atau saya langsung ambil saja supaya segala apa kan jangan iya. juga gitu. Tapi kalau saya dengan penarti menyesuaikan dengan teman-teman. Oke, menyesuaikan. Gus Naini, bagaimana pendapatnya Gus Naini? Pak Kadek. Termut itu Pak Kadek. Diaktifkan anunya mic-nya. Pak Kadek diaktifkan. Kita coba kau hubung Gus Naini itu suruh kasih mana suaranya? Gus Naini mana? Dia tidak dengar. Jangan-jangan Dia tidak dengar kayaknya. Tidak dia dengar. Oh, baru dia Itu gitu audio. Oke. Kita masuk. Iya. Pak Kadek. Iya, sudah terdengar suaranya Pak Kadek. Iya. Gimana Pak Kadek? Ya, saya ikuti teman saja, Pak. Suara terbanyaknya saja. Suara terbanyak. Disesuaikan. Gus Naini, bagaimana Gus Naini? Tidak kedengaran suaranya ini. So tidak ada juga gambar mukanya Gus Naini. Tidak ada suaranya dari tadi. Ini belum ada keputusan ini. Oke, nanti di akhir saja ya. Akhir sebelum silakanlah berebut kembali. Jadi Alhamdulillah. Ini Gus Naini suaranya sudah bisa didengar Gus Naini. Kayaknya Gus Naini pengaturan ini. Dia pas ini Zoom, dia pengaturan mic-nya dia. Jadi nggak dengar. Kita tangguhkan saja dulu pembahasan ini ya, bisa sebentar sebelum perkuliahan ditutup. Atau bisa minggu depan ditanya lagi. Jadi harus juga ini mendengar pendapatannya teman-teman yang lain ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya adalah presentasi kelompok. Jadi pada kesempatan kali ini ya saya membagi kelompok begitu karena jumlah mahasiswanya itu adalah 8 orang, maka masing-masing kelompok itu 2 orang. Jadi masing-masing kelompok itu membuat makalahnya, kemudian PowerPoint, dan setelah itu dipresentasikan begitu tiap minggunya. Jadi ada 4 kelompok yang telah tampil. Berarti selama 4 minggu atau satu bulan ya kita presentasi begitu. Silakan saja dibuat dia punya nanti dia kalah. Oke, ini mahasiswanya siapa semua ini mahasiswanya ini. Coba saya catat namanya. Kemudian pembagian kelompok ya. Siapa semua? Pak Gus Naini.
Gusnaini, siapa lagi? Bu Masunarti. Masunarti. Siapa lagi? Yang ketiga. Linda. Bu Puspita. Bu Kartika. Tunggu ya. Bu siapa? Bu Kartika. Kartika ya. Ada Bu Puspita Indah, Indah, Kartika, Adek, siapa lagi ya? Ini baru 5 ini. Gusnaini, Masunarti, Puspita Indah, Kartika, Kadek. Wandi, Pak Arwandi. Oh, Pak Arwandi. Pak Arwandi, Apa lagi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Oh iya, tiap apa? Santai saya Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak ini. Siapa lagi ya? Pak Arwandi. Pak Arwandi. Habis Iya. sholat makan. Oh iya, siapa Pak? Kenapa 4 orang yang terlihat di sini, Pak? Iya, sorong geser dong, Kak. Mana Gusnaini ini? Kita lihat kan video. Ini Saya ini baru kayak 6. tiga banget bentuknya. Baru 6 ya. Gusnaini, Tidur ini. Kenapa kita cuma cari Gusnaini ini, Kak? Aman saya. Telkom rumah jalan. Auto. Yo. Dari mana lagi? Telkom saya. ini ada Gusnaini, Masunarti, Puspita Indah, Kartika, Ayo Kadek, cuma apa? Arwandi. Kakak baca. Dua orang mahasiswa lagi. Ini Pak apa? Ini ada Gusnaini, ada Masunarti, Puspita Indah, Kartika, Kadek, Arwandi. Siapa lagi 2 mahasiswanya itu? Siapa namanya? Kartika dengan Saiful Pak. Didampal dorang. Oh, Saiful. Satu lagi siapa? Rianto. Kartika. Rianto. Apa? Rianto. Iya, yang di Palu dong. Oh iya. Oke, pas lah. Dengan Kartika 1 Pak. Oh iya iya. Oke. Jadi karena ini Zoom apa menggunakan aplikasi Zoom yang gratis ya. Itu batas waktunya itu 40 menit. Ini Zoom ini sudah memperingatkan 8 menit lagi akan mati. Jadi ketika mati tolong di join kembali pada meeting ID dan password yang sama. Begitu kalau masih pakai gratis. Kecuali kampus berlangganan, enak kita. Mahasiswa dengan curhat curcol. Saya nggak tahu ya, harusnya setiap instansi sih punya akun Zoom meeting berbayar ya. Bermudah sebenarnya. Saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok.
Gusna ini bersama dengan siapa ya? Siapa yang satu daerah itu? Saya itu dengan siapa yang satu Kartika ya? Kartika, Pak. Oh, mereka satu tanpa saja, siapa enggak ini. Satu hari hujan, satu hari panas, kemudian hujannya kan. Rianto di mana? Di Palu dia ya, tapi pulang-pulang balik toh. Iya, Pak. Dia pulang-pulang balik kalau ada mata kuliah, dia balik lagi ke Toli-Toli. Oke. Cuman Iya. nggak tahu posisi sekarang lagi corona. Oh iya. Belum balik-balik. Corona karena corona mungkin. Rianto itu kelompoknya dengan Gusna ini. Gusna ini. Kalau Puspita Indah dengan Pak Kade. Siapa? Pak Kade. Kalau Soalnya siapa disana? oh gitu ya. Ada asisten pribadi ya. Pantes Pak. Luar biasa. Sayang saya tidak ada asisten pribadi. Bagi grup, Mas Sunarti dengan Pak Arwandi. bagi kelompok. Kadang dia punya menit. Berapa orang itu? Ini saya coba bagi ya kelompoknya ya. Kemudian tugasnya saya coba Terus itu mau tugas. Nah, kertas apa kok kasih jatuh tuh Bagas? jadi kelompok 1 ini yang presentasi minggu depan ya. Kalau kita ini. Jadi yang Ini gula-gulamu, Kang. yang presentasi minggu depan itu kelompoknya Bu siapa? Bu Puspita Indah sama Pak Kade ya. Ya. Presentasi depan. Kelompoknya Pak Kade Jangan ribut. sama Bu Puspita Indah. Kemudian minggu depannya lagi Bu Mas Sunarti sama Pak Arwandi. Jadi pemilihannya beranu ya. Siapa ya? Ini kalau Pak Kadek ini cepat dia ini. Pak, apa DP materi nih untuk dibuatkan anu nih? Iya, Ada iya. di B-nya. Iya, sementara di ini. Tunggu.
Bu Puspita Indah dengan Jadi Pak Kadek bagaimana Pak? Orang pembagiannya, Bapak yang presentase, saya yang bikin anunya. Atau Bapak semua? silakan atur saja. Gitu. Atur baik saja. Asal jangan berantem. Ini sementara di ini, tunggu. Sementara dicari. Mana materi ini? Kenapa Rian tidak aktif? Dia punya Vivita. Gusnya harus telepon. Katanya dia tidak semangat dia kalau belajar daring kata. Maunya dia tatap muka. Bagaimana mau tatap muka juga kondisi seperti sekarang? Dimaklumi saja. Malah lebih santai begini kan? Ya lagi apa? Sebenarnya lebih efektif begini sebenarnya. Iya. Tapi tidak boleh sering-sering. Harus lagi dengan tatap muka juga. Ini bukan mau-maunya kita ini aturan. Jadi ini dari pusat sampai daerah harus mengikuti ini kebijakannya pemerintah. Sedangkan anak SD saja online kuliahnya, bukan hanya anak SD, PAUD kalau kasih pengertian dia. Anak PAUD juga. Bukan kan bicara Gusna ini. Ini Gusna Tapi ini yang dia. hubungi. Ini Gusna ini dia. Kayaknya dia tidak. Kayaknya dia tidak kemarin dia aktif bicara. Kenapa dia mau bicara? Nggak tahu mana Gusna ini nih. Kalau dia tidak ya resiko sendiri dia itu. Kalau ini materinya ini ya, apa? Agak serius Ki. Materinya tolong dicatat ya, kelompok 1 kelompoknya Ibu Puspita Indah dan Pak Wandi. Open dulu. Open. Judulnya yaitu bukan Pak Wandi sama Pak Kadek. Judulnya itu pemberdayaan masyarakat. Kertas. Apa Pak? Pemberdayaan masyarakat Iya. dan tahap pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dan Bukan pemberdayaan masyarakat dan tahapan pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat dan tahapan pemberdayaan masyarakat desa. Iya, iya. Kelompok 2 Bu Sunarti sama Pak Parwandi ya, Parwandi. Judulnya itu konsep pengorganisasian masyarakat. Konsep pengorganisasian masyarakat dan konsep persiapan sosial. Dan konsep persiapan sosial. Kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu konsep-konsep perorganisasian masyarakat dan konsep persiapan sosial.
Ya, bukan konsep-konsep, tapi konsep saja satu ya. Konsep pengorganisasian masyarakat dan konsep persiapan seksual. Kemudian Ini dibuat apa? makalah sama PowerPoint. Banyak kok referensinya itu. Banyak di internet juga. Dibuat makalahnya sama PowerPoint. Nah, yang PowerPoint-nya dipresentasikan. Jadi tinggal diatur saja siapa jadi presentasinya, yang mempresentasikan. Ya tinggal diatur lah. Kemudian kelompok 3, kelompoknya siapa? Kelompok 3 itu kelompoknya Gus Naini dan siapa? Rianto. Judulnya itu konsep mobilisasi masyarakat dan konsep partisipasi masyarakat. Sudah? Pak Gas, tak balik kemari. Sudah dicatat Gus Naini Konsep. 3. Tadi Gus Naini belum masuk ini. Sama Pak Kadek. Konsep mobilisasi masyarakat Dan konsep, dicatatkan, Pak. konsep mobilisasi masyarakat dan konsep partisipasi masyarakat. Iya. Kemudian kelompok 4, kelompoknya ini yang satu daerah ini, satu tempat, satu kawasan, satu desa. Siapa? Pak Saiful dan Bu Kartika. Kartika. Nah, ini kelompok Dampal Selatan ini. Ini basisnya Pak Amran ini. Basisnya mana besar? Ica Suara. Ica Suara. Kelompok 4 itu apa dia? Oh ya. Konsep kader desa. Konsep kader desa dan memahami tentang berbagai pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Konsep kader desa dan memahami tentang berbagai pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, sudah kan? Oke, Pak. Tolong nanti di apa yang dicatat itu di foto baru di share di grup ya. Di share di grup WA. Supaya teman-teman lain juga kan bisa baca itu. Dia kelompok mana dan materi yang dia presentasikan judulnya apa begitu. Jangan, nggak bisa panas itu. Plastik. Jadi begini. Saya kira teman-teman perlu mengingatkan juga ya kepada teman-teman yang tidak hadir. Khususnya yang berpikiran, saya kira kan itu apa negatif itu, yang berpikiran negatif tentang apa dia tentang pembelajaran daring. Memang ada orang-orang seperti begitu memang. Jadi bahkan ada 1-2 dosen juga kalau
bukan di sini ya, tapi di Palu lah. Kalau saya ada teman di Palu, dia anti pembelajaran online. Daring. Iya, anti pembelajaran. Tapi saya memahami itu mungkin Kenapa? saya tidak tahu, mungkin ada ideologi yang dia anut ya terkait pembelajaran daring gitu. Nggak tahu apakah hanya gengsinya ke saya, dia penganut keyakinan pemahaman seperti begini, mungkin terkait dunia pendidikan apalah begitu. Dia sampaikan seperti itu. Mungkin hanya ke sayanya, saya tidak tahu kalau yang lain. Tapi saya lihat dia juga menggunakan juga aplikasi. Jadi kan tidak konsisten juga ya. Menggunakan juga aplikasi online untuk aktivitas bersama mahasiswa. Ada memang orang-orang seperti itu, tapi saya kira sekian persen ya, kecil lah. Ini kan bukan mau-maunya kita ya, tetapi memang karena situasi pandemi COVID-19 ya, ini pandemi global, bukan hanya di Toli-Toli, di dunia ya. Semua pembelajaran. Iya, Pak. Anak TK juga pembelajarannya online katanya itu. Jadi kalau anak TK saja pembelajaran online, maka mengapa kita tidak ya, yang sudah di perguruan tinggi. Jadi untuk yang tidak hadir, siapa namanya Pak Dianto, Saiful dan Kartika. Pak Saiful dengan Kartika. Jadi mau tidak mau mereka 2 kali tidak hadir begitu. Artinya absennya kosong begitu. Jadi mereka minggu depan dan seterusnya harus hadir. Karena Iya, Pak. kalau tidak, itu bermasalah dengan aturan begitu. Karena aturannya kan 80% itu kehadiran. Kehadiran. Nah, 80%. Itu minimal itu sekitar 3 atau 4 itu. Harus tidak ada perkuliahan. 3 kayaknya. Jadi, kalau tidak hadir, ya dengan sendirian tidak ikut perkuliahan, sama dengan tidak ikut perkuliahan begitu. Tidak ikut perkuliahan, tidak ikut ujian dan lain sebagainya, karena dengan sendirinya membatalkan perkuliahan ini begitu. Jadi ya ini bukan maunya saya, tapi itu aturan begitu, aturan yang Betul, Pak. yang sudah ada di semua perguruan tinggi. Jadi entah itu dia perguruan tinggi negeri, swasta, entah dia kampusnya kecil atau besar, itu aturan normatifnya begitu. Jadi kalau misalnya itu sudah ada aturan, ya kita mengikuti adanya aturan itu. Jadi tetap juga kalau izin ya pasti dibelikan, dikasih tahu. Tapi kalau tanpa konfirmasi kan, apalagi walaupun izinnya juga biasa tidak jelas juga kan, masalah juga itu. Jadi mungkin diingatkan kembali, termasuk itu Pak Rianto itu, barangkali dia diberikan penyadaran. Jadi kalau laki-laki biasanya kan agak lunak dia, kalau perempuan yang nasihat gitu. Jadi barangkali ibu yang yang berjiwa lembut ya. Ya, tugasnya Gus Neni itu, Pak. Oh, tugasnya itu lagi, Pak. Oh, apalagi Gus Neni ini masih muda ya, jadi masih energik dia. Aduh. Iya. Jadi sedangkan apa namanya? Sedangkan mahasiswa saja kalau demo itu dikasih cewek-cewek, itu polisi poluan itu langsung muncul itu. Nggak jadi anarkis itu. Kalau bapak-bapak. Jadi memang kalau cewek Pak cepat lunak, Pak ya. Kalau cewek tetap keras, tidak cepat lunak. Makanya Pak, dalam strategi bisnis juga itu perempuan itu ya lebih diutamakan itu. Contoh Pak, SPG kan paling banyak kan perempuan itu ketimbang laki-laki. SPG rokok dan lain sebagainya. Jadi ya. Enggak, makanya kan Pak dibilang penghuni neraka lebih banyak perempuan. Oh gitu. Mengeksploitasi lagi. ini rajin dengan ceramahnya Ustadz Abdul Somad ini, Bu Sunati ini.
Jadi kurang lebih begitu. Jadi saya kira begitu saja. Kemudian terkait ujian kita diskusikan kembali apakah kita ujiannya itu take home. Take home-nya itu seperti minggu lalu saya kasih soalnya. Bapak dan Ibu mahasiswa yang mengerjakan dengan durasi waktu tertentu, misalnya 3 hari 1 minggu. Itu take home atau tatap muka langsung di kelas begitu. Jadi Bapak Ibu ya tinggal mempelajari materi yang disampaikan atau yang dipresentasikan, kemudian mengerjakan soal yang saya berikan, dosen berikan. Selama durasi waktu tertentu, misalnya 1 jam atau 2 jam. Setelah itu langsung plong, jadi tidak ada beban. Ya, betul. Beda dengan take home kan bebannya di bawah kita di rumah selama satu minggu misalnya. 1 minggu. Nah, itu pun jawabannya tidak ada di Google biasanya. Itu yang bikin susah, Pak. Kalaupun ada, itu cuma gambaran umum saja. Selebihnya kita yang Kalau melontarkan. Google-nya soal angkat tangan sudah. Mandek tugas. Selebihnya kita dilatih untuk berpikir dan berkreativitas. Oh, ini sebenarnya yang harus saya buat. Karena kebanyakan soal analisa sih. Kalau memang mau diadakan tatap muka, ikut aja. Nah, iya. Nanti ini kan baru 4, jadi susah untuk forumnya. Nanti kan kalau diambil keputusan lain tidak juga. Jadi perlu keterwakilan semua. Kemudian nanti juga mungkin ada tugas mungkin nanti. Tugas kelompok. Tugas kelompok itu ya saya enggak rombak lagi kelompoknya begitu. Karena dia pemberdayaan masyarakat, tugasnya itu paling turun ke lapangan juga enggak sampai berminggu-minggu, bisa 1 hari. Bisa dalam 1 hari itu cuma 1 jam, 2 jam, kunjungan ke kelompok kami, wawancara apa dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya mau lebih bagus lagi hasil tugasnya, tergantung kelompok itu mau berhari-hari misalnya. Saya belum puas dengan wawancara hari ini, besok lagi dilanjutkan atau minggu depan dilanjutkan. Kalau belum puas terhadap tugasnya begitu, hasil pekerjaan tugasnya, jadi belum dapat sesuatu yang ini loh terbaik dari pekerjaan tugas saya begitu. Ya itu terserah kelompok mahasiswa saja kan. Yang penting saya kasih gambaran bahwa mesti juga harus ini karena tugas memberdaya, karena dia mata kuliahnya memberdaya. Kelompoknya tidak dirombak dan pembagian tugas itu nanti akan diberikan di akhir perkuliahan. Ini kan perkuliahan kedua. Biasa itu nanti pertemuan ke-6 itu saya sampaikan itu apa yang dikerjakan tugasnya, sekaligus sedikit pengantar untuk pertemuan ke-7 dalam hal ini ujian apa saja yang perlu dipersiapkan begitu sebelum ujian mid semester ya atau ujian UTS. Jadi tugas itu yang mengcover nanti UAS nanti. Dalam hal ini, saya sudah tidak memberikan ujian lagi di UAS. Jadi biar saja Ibu Salawati saja memberikan ujian. Ya, saya nggak perlu kasih soal. Karena bagi saya tugas itu sudah memberikan gambaran bahwa nggak perlu lagi mendapatkan soal dari saya, soal untuk ujian begitu. Ya sudah cukup tugas. Kurang lebih begitu. Oke, saya kira begitu saja. Tetap semangat kuliah di era pandemi COVID-19. Saya kira pikiran-pikiran negatif tentang pembelajaran daring itu saya kira dihilangkan. Dan ini konsep yang memudahkan tentunya ya bagi dosen, bagi mahasiswa ya, terutama misalnya mahasiswa yang non-break begitu yang sangat sibuk ya. Iya Pak. Jadi, betul Pak itu. Jadi pembelajaran sendiri ini juga efektif. Bukan
bermanfaat juga, tapi soal keefektifan lebih bagus tatap muka. Olehnya itu konsepnya itu harus namanya itu blended learning. Blended learning itu gabungan kuliah luring dalam artian itu tatap muka langsung, kemudian perkuliahan daring online ya seperti sekarang. Namanya itu dia digabung jadi blended learning, jadi kuliah gabungan. Nah, di beberapa ini lebih efektif perkuliahan itu begitu. Ya saya bisa jadi setelah pasca COVID-19 perkuliahan seperti ini juga akan sering dilakukan. Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan karena banyak manfaatnya juga begitu. Cuma tidak boleh semuanya harus daring. Karena ada perkuliahan tertentu yang tidak bisa juga pakai daring. Oke, saya kira itu saja. Jangan lupa pesan ibu seperti lagunya Padi ya. Sering itu dikampanyekan itu. Jangan lupa pesan ibu Sunarti tahu itu lagunya itu. Apalagi fansnya Fadli ya, Padi yang top di awal tahun 2000. Oke, begitu saja. Sampai jumpa minggu depan. Pak Sunarti, Bu Sunarti dan Pak Arwandi, semangat untuk presentasi minggu depan ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Yo, Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.